Selamat malam Chen. Selamat malam, Be. Sebelum kita uji nyali malam ini melawan para nyamuk, kita pakai dulu Stovel. Sovel. Bisa kali Vel? Ini udah 2 kali loh, udah 2 episode nih. Jangan sampai 3 episode nih masih nggak muncul juga nih. Salah. Ini 100.000 lumayan. ya 500.000 plus produk lah. Ya betul. Kalian Soalnya kan- Babe komplain pas beli, Ya ternyata mahal. mahal, lumayan loh. Jatah kalau ini harga 18.000 tadi beli ya? Ya, nambah 2.000 dapat nasi padang tuh satu bungkus. Iya benar. Nambah 2.000 udah diakui sebagai warga negara yang mampu. Betul. Karena kalau pengeluaran di bawah 20.000 sehari termasuk kategori miskin ya. Oh betul, oke. Tapi walaupun 18.500, kayaknya kebeli nasi padang bisa. Bisa kebeli. Tapi tetap lebih mewah daripada makan siang gratis. Jadi logikanya Sovel lebih mewah. Iya benar. Betul. Yuk bisa yuk masuk yuk, tolong yuk. Aduh, Bisa dari kali. jilat-jilat nih. Besar banget harapan. Bersama MBG, Indonesia kuat, Indonesia besar, Indonesia cerah. Wes, nice. Itu udah dihafalin loh. Hah? Diapalin? Jadi itu template, sering aja. Pokoknya apapun pertanyaannya, Indonesia emas, Indonesia cerah, Indonesia macan Asia. Aduh, macan Asia. Perasaan yang template tuh apapun makanannya, minumannya teh botol sosro ya. Betul. Ini apapun Atau orang pintar minumnya tolak angin. minumnya tolak angin. Ini Terus apapun masalahnya, Indonesia kuat. buat Indonesia Indonesia hebat. Intinya Nggak nggak ngerti. nyambung ya. Enggak. Apakah kan semua pertanyaan dijawab seperti itu ya? Tapi kayak enggak ya, kalau kemarin ditanya sama jurnalis-jurnalis, 6 Betul. jurnalis itu ya, plus satu moderator yang Oh iya, motong-motong betul. terus. Iya, motor. Ya kan dia hanya menjalankan pekerjaannya. Moderator. Ya, tapi kan tetap kalau jawabannya belum dijawab, jangan dipotong dulu sebenarnya. Harusnya gitu biar puas aja. Maksudnya biar kita masyarakat pun ngerasa puas Ya. gitu loh. Biar Mbak Nana juga puas, dia nanya ada dapat jawaban. Betul. Karena Mbak Nana cukup kerimutan kayaknya ya. Bahwa apa yang dia tanyain itu nggak benar-benar ngedapetin jawaban yang dia Iya, mau. benar. Betul bahwa semua pertanyaan itu tidak semua pertanyaan tuh ada jawabannya. Ya benar. Tapi nanya kepala negara harus ada dong jawabannya. Harusnya sih beliau paling tahu ya. Kalau paling tahu sih nggak mesti paling tahu juga kalau menurutku. dalam At least dia setidaknya tahu. Tahu ya. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya benar. Udah tahu saya. Kaget. Kaget. Loh emang iya? Emang kamu udah baca draftnya? Waduh. Waduh. Masa sekelas presiden belum baca draftnya lebih dulu? Waduh. Nggak mungkin. Dia orang nomor Masa? 1 di Kan nggak negara mungkin ini. juga diam-diam udah tanda tangan undang-undang ya. Bisa. Pas sebelum lebaran Tapi lagi. pernah nggak sih kamu keinget ada pejabat tuh yang kayak dia tuh ketika ditanya pada saat sidang itu, aku lupa kasusnya apa. Pokoknya dia bilang filenya ada di mejanya dia. Iya. Jadi dia tanda tangan aja Berkasnya, tanpa berkasnya file tanpa dia scan. baca. Untuk sekelas pejabat itu fatal loh kalau menurutku. Apalagi ini presiden misalnya. Itu fatal. Si bapak itu tidak membaca draft undang-undang apa ini. Iya, Pokoknya lihat Pak tanda tangan, tanda tangan aja. Tapi memang banyak banget harus kalau draft undang-undang kan nggak terlalu banyak ya untuk dibaca ya. Dibanding Kalau menurutku bukan soal banyak gak banyak, bahwa itu kan emang udah pekerjaannya dia ya, dan keputusannya akan berpengaruh untuk negara kita selama ya nggak tahu seberapa lama itu undang-undang Iya, akan iya, berjalan kan.
Ya sudah seharusnya dia baca. At least kalau nggak dia yang baca, dia suruh staffnya dia yang baca terus terangin ke dia gitu. Ya, undang-undang ini menurutku salah satu yang krusial ya. Penggunaan dan Betul, atau titik koma. Zaman kita terus berorganisasi dulu kan sidang-sidangnya benar. biasa kayak gitu. Ya, ya. Ngebahas dan karena penting, karena Penting. kurang koma, ada kata yang nggak pada tempatnya bisa bermakna ganda. Ada kata-kata yang maknanya luas nih, bisa kenanya nih. Kesannya kata-katanya nggak berbahaya kata-katanya, tapi karena punya makna yang luas bisa jadi tindak hukumnya Pasal orang-orang. karet kan, pasal Ya, karet. pasal karet. ini. Tindak hukumnya bisa kena orang-orang yang nggak bersalah. Betul, yang Itu ya itu bahaya. yang pada implementasinya nggak pada tempatnya. Buat Benar. orang-orang yang dalam tanda kutip cerdas memainkan ini ya dimanfaatin Ya, untuk benar. untuk kepentingannya dia. Apalagi tindak peradilan di hukum negara kita kan nggak kayak Amerika ya, pakai sistem apa? Yang Juri ya. lesesan, ya. Ya, juri kan. Jadi ya ini hebat-hebatan Pakai pasal aja. ya, hebat-hebatan silat lidah aja nih. Ya bagus-bagusan beracara aja. Benar. Cuma ya Sedih kalau ya. aku Padahal seharusnya kan undang-undang tuh sudah seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, ya bukan malah dipakai untuk menyerang A, B, C dan D. Dan kalau Benar. ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan, ya apa gunanya undang-undang itu gitu loh. justru yang punya kepentingan besar ini masyarakat sebenarnya. Harusnya. Kalau masih bawa ini pemerintahan yang berkuasa, pilihanku atau ini pihakku, aku dukung aja deh apa yang dia putuskan. Jangan. Jangan. Sudah seharusnya walaupun kita nggak apa-apa juga kalau misalnya ternyata yang terpilih sekarang adalah yang kita pilih. Ya it's Iya, okay. iya. Kan pilihan kita berdasarkan visi dan misi dan kemudian Hmm. ya nurani aja. Kalau pada akhirnya ternyata pas berjalanan kepemimpinannya ternyata nggak seperti yang kita harapkan, ya kritik. Ya benar, harus Justru kalau malu kritik karena dia adalah pilihan kita itu salah. salah. Seperti guru kita selalu bilang, Panji, Anjay, betul. setelah pilpres, pemilu, semua masyarakat jadi oposisi, Semua harus jadi oposisi. mengkritik karena keputusan apa yang ada di undang-undang tuh ya itu yang akan kita rasakan dampaknya. Betul, karena yang ngerasain langsung kan kita pada akhirnya masyarakat. By the way tanggal berapa sih kita beli tiketnya dia tuh? Panji Mensrea Denpasar Agustus ya. Pokoknya Agustus ya? Agustus. Lupa kok, beli tiket, nggak ingat Bayangkan kapan. kita promoin bang. Betul, bisa kali bang. Tiket gratis Iya. buat giveaway. Iya benar. Iya benar. Mau giveaway di sini ya. Iya betul. Penonton kita ada minimal 40 orang setia. Iya betul, 40 orang setia. Jadi gampang lah kita milih 40-nya tuh. Ya. Walaupun semuanya silent majority ya. Iya, silent majority. Tapi waktu Si Oa itu nonton gak sih? Dia nge-DM lo. Bilang apa? Undang dong aku. Terus aku tanya kan. Mau bahas apa? Terus? Mau bahas ini apa? Umur 30 ke atas belum kawin-kawin. Loh. Orang tua nanya terus. Terus ya aku udah oke, noted. Masalah kalau dia ngebahas itu kan yang kena host juga ya. Iya. Dia kayak yuk curhat bareng-bareng kita lihat orang kita curhatnya kita punya Terus BBB. kesannya kayak gathering penderitaan. Ya tapi begitulah. Kalau aku- kayak apa yang kayak highlight dari kalau aku interview sih itu? aku melihat karakternya dulu ya. Anjay, jauh banget. Ya Karakter Waktu- siapa nih yang nanya apa yang? yang menjawab dong. Oh, oke. Kalau yang nanya aku rasa semua berkarakter ya. Ya ya, kredibel. Semua oke. orang-orang yang sudah berkecimpung puluhan tahun di Puluhan tahun di dunia bidangnya. ini. Kalau yang ini kan baru pertama kali jadi presiden, Betul. ya kan? Yang nyobanya baru sering. Ya, Baru kali ini menang. ya. Banyak tuh dana. Betul. Satu gunung katanya dulu Ya. isunya, rumornya ya habis buat nyalonin. Ya, kalau aku sih di awal banget ada statement ya. Nanti aku kasih timestampnya. Oh, oke. Sebuah pernyataan beliau, saya sebagai pemenang di pemilu pilpres kemarin. Aku sih agak off ya. Menurutku ini bukan soal piala presiden. Betul. Sama-sama disikat pilpres sih. Ya, Kalau piala presiden memang nyari pemenang nih. betul. Kalau pemilihan presiden nyari pemimpin yang
bersedia menerima amanah. Betul. Untuk mensejahterakan kita semua. Ya, menurutku kurang elok kalau Iya betul. itu dibilang pemenang. Nggak respect juga sama yang Ya. kalah kan? Ya, Kalau benar. kita bisa lihat dengan bahasa seperti itu gitu. Kalau bahasanya mungkin lebih tepat, lebih enak, lebih elok dipercayakan. Ya, saya adalah orang yang dipercaya gitu. Ya oke, lebih oke kayak gitu sih. Ya, ini kan bisa menunjukkan karakter, tapi kembali aku bilang mungkin slip lidah. Oke. Slip of tongue. Slip of tongue. Kita tetap positif aja sampai menunggu RK itu anaknya atau bukan. Cuman ya kalau aku cukup kaget ya pembahasan Undang-Undang TNI tapi tidak menyinggung ternyata beliau udah tanda tangan. Ya makanya pinter juga ya dia mengalihkannya. Ya, menurutku kan kalau udah Mungkin belajar sama lawan debatnya kayaknya. mungkin Kan kalau jago juga tuh muter-muter. kalau melihat tanggalnya sih kan debat acara belak-belakan wawancara kan udah setelahnya Lebaran ya. Betul. Sedangkan kita baru tahu setelahnya acara wawancara itu seminggu kemudian ya, kayak 2 minggu kemudian, dari saya lupa ya tepatnya, Mensesnek kali ya mungkin yang bilang ya, bahwa Undang-Undang TNI itu udah ditandatangani oleh Pak Presiden Sebelum Lebaran, lebaran. sekitar tanggal 27-28 Maret. Berarti waktu wawancara itu dia sudah pada posisi Sudah menandatangani. menandatangani draft itu. Tapi yang menurutku agak kecewa setelah mendengar berita tanda tangan itu adalah kenapa beliau tidak mengeluarkan statement bahwa dia udah tanda tangan. Walaupun tidak ditanya sih, udah tanda Oke. tangan belum. Tapi kan kita bertaunya setelah undang-undang itu disahkan oleh DPR, ada maksimal 30 hari Presiden menandatangani. Tapi di forum itu menurutku saat yang tepat kalau untuk bilang. Atau mungkin dari para jurnalis itu nggak ada yang tahu kalau dia udah tanda tangan. Tidak yang tahu, tapi seharusnya beliau memberitahu ya. Iya seharusnya. Karena itu Karena sempat disinggung kan nama Ya. Mbak Nana soal undang-undang TNI TNI itu. benar. Karena saat beliau menandatangani itu di tanggal 27-28 Maret itu sedang terjadi demo besar-besaran Betul. di 70 titik. Yang aku pengen menggarisbawahi adalah berarti kita tidak didengar. Demo-demo itu tidak didengar. Sama kayak aku pernah aku lihat di podcast apa di Twitter ya? Iya di podcast kayaknya ada yang bilang memang podcastnya siapa ya? Bahwa memang terkesan bahwa Bapak Presiden yang kita yang sekarang itu memang bukan tipe yang mudah mendengar. Katanya dari orang-orang terdekatnya, bahkan orang-orang lingkup circle-nya dia, ring satunya lah antara itu ajudan, sekretaris. Bocor Itu- halus ya? Hmm? Kayaknya Bocor bocor halus halus, kayaknya deh. bocor halus. Udah Aku juga dibilang bahwa Bapak ini bahwa bukan tipe yang mendengarkan orang lain gitu loh. Contohnya sekarang itu kalau nggak salah di kabinet dia kalau ada menteri yang mau ngasih masukan ke presiden, kalau dulu kan langsung Pak Jokowi bisa. Sekarang harus ke Menko dulu. Oh, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi nah misalnya kalau ada rapat antara menteri dan Menko-Menkonya dengan presiden, yang masuk ke ruangan katanya bener bocor halus, yang masuk ke ruangan sama ngobrol sama presiden, Menkonya. Menteri di bawah Menko tuh di luar, tunggu dipanggil baru masuk. Oh, oke. Kalau dulu tuh bisa loh menterinya tuh direct ke presiden ngomongin sesuatu. Jadi menurut jurnalis bocor halus Tempo, Ya. ini adalah kecenderungan dari presiden kita ini untuk deny gitu loh sama masukan orang lain gitu. Karena kalau ya anggap aja menterinya aja butuh proses untuk nyampe ke sana. Apa kabar suara kita gitu loh. Filter udah Ya kalau ngikutin filter itu berapa lama omongan kita nyampe ke dia? mungkin juga nggak nyampe, tergantung. Sepertinya enggak, buktinya dia tanda tangan pada saat demo Ya. lagi gencar-gencarnya kan. Aku nggak tahu sih Pak Presiden yang megang admin Twitternya siapa ya? Staff pasti, sudah pasti. Ya. Karena cuman- jarang ada Indonesia hebat, Indonesia kuat di tweet itu. Ya. Itu kata-kata yang otentik ya. Otentik. Otentik banget. Kalau ada kata-kata itu berarti dia ngadmin sendiri tuh.
Tapi ya itu cukup mengecewakan ya. Berarti demo sebesar itu kita cuma di silent treatment. Iya, pada akhirnya silent treatment. Aku Padahal nggak- jelas-jelas dalam relationship hal yang paling buruk adalah Ya. silent treatment. silent treatment. Kok bisa kita didiemin sama presiden? At Lalu- least kalau nggak mau denger komen lah. Kalau menurutku ya kayak beri statement lah soal kejadian itu. Ya benar sih. Tapi waktu itu Bukan malah dituduh-tuduh kan kalau nggak salah ya. Dibilang bahwa pendemo ini ada dalangnya lah. aku hampir atau lupa apa. lagi. Ya, 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 Dibayar. dibayar Dibayar katanya. Ada casing. Dibayar ante casing. Kayak ngerasa kayak dibayar gak? Enggak kan? Enggak sih. Untuk bikin hashtag dan Tolong dong sebagainya. Pak. Kasih tahu kontaknya sih. Ya ya, yang bayar kasih tau Pak, biar nggak rugi gitu ya. Kan lumayan ya, ngomel-ngomel Lumayan dapat lagi ya. duit. Iya. Bener. Ngomel demi negara dibayar lagi. Dibayar Demi negara loh. demi negara, demi Ngomelnya, kesejahteraan kita terus semua dibayar. gitu. Kapan lagi kita memperjuangkan hak kita dan dibayar waktu berjuang? Aku hampir Tidak lupa loh. mungkin. Aku hampir lupa loh statement yang dibayar itu. Iya, gara-gara demo itu kan dia Saking- bilang dibayar. Tunggu. Saking ini udah lama banget ya. Iya iya iya. Kita tag ini tanggal 24 April ya. Iya. Sedangkan- Padahal gimmick kita lama itu kan biar kesannya diculik, dibungkam. Jujur nih, waktu aku ngedit ya, pengen aku hilangin deh. Takutnya kebeneran loh. Iya benar. Ya, jangan dibahas, ntar beneran. Karena waktu kita ngobrol tuh, berapa kali ada mobil sirene Wiu lewat. gitu ya. Aku kok jadi serem loh. Ya betul. Kita tahu nggak yang ada kasus ini intermezzo dikit ya, bapak-bapak yang dia ngasih tulisan atau apa tiba-tiba ada orang naik NMAX nyamperin ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, terus kayak nanya-nanya dia gitu loh, entah tulisan di bukunya atau apa gitu. Masih- Setelah dia lari keluar, teriakin maling, baru orang itu pergi. Ih. Orang random aja, karena Nah, terus, karena terus? karena tulisan dia, entah tulisan dia di mana ya, tentang Oh ini aku tahu itu orang di Twitter. iya di Twitter. Dia sering buat kayak ulasan gitu loh. Ulasan gitu soal Iya, pemerintah, review-review gitu. Orang datang itu bawa printan tweetnya dia. Tweetnya dia, oh ya perintan iya. tweetnya ya. Terus dia masuk, Yang naik Max itu kan. ya ya, bapak itu naik NMAX masuk kayak nunjukin kenapa kamu nulis Betul, kritik pemerintah kayak gini loh. kayak gini. Akhirnya dia nyuruh adiknya ngerekam Baru orang tuh kabur. terus sambil teriak maling, maling, maling. Maling. Karena dia nggak ngerti cara Iya, iya. ngusir orang di mana. Akhirnya maling dia Betul. kabur. Ini menurutku, wah udah nggak didengar. Yang kritik pun Seakan-akan di dibungkam teror, kan, di diteror. Itu udah termasuk teror loh tuh. Iya, Datang iya. ke rumah ngancam. Rasa aman yang kita miliki sebagai warga negara itu kayak lama-lama tuh hilang gitu loh. Benar. Kayak jadinya ya seperti yang kayak pernah bilang, otoriter nggak otoriter berasa otoriter gitu loh. Iya iya iya. Kesannya kita negara yang tidak otoriter, tapi kalau kayak gini terus caranya lama-lama berasa kayak otoriter gitu loh. Kayak nge-tweet orang datang ke rumahmu untuk konfront apa yang kayak tulis, nggak perlu. Nge-tweet loh, Konfront langsung di Twitternya aja gitu. Iya loh. iya iya. Silakan berdiskusi di sana kan gitu. Nah, ada wiwi lagi nih. Oh, ini ambulans. Ini ambulans. Ambulans. Ambulans, ambulans. Kalau yang kayak gini ambulans. Ambulans. Kalau yang wuk, itu baru. Pop-pop tetot. Ya. Om telolet om, Gatot, mau ulti. Lalu yang ini sedikit agak unik ya kan, beliau bicara soal demo tuh dibayar antek asing, Iya. walaupun ada juga itu aku kalau nggak salah ya nih, ada dana namanya USAID. Hmm? Itu dana hibah dari Amerika untuk lembaga-lembaga LSM gitu kayaknya. Oke. Ini aku kan, kalau aku bisa dapat beritanya aku santumin, kalau nggak dapat berarti aku hapus yang ini biar nggak kesannya nyebar hoax ya. Iya, betul. Jadi ada US ada orang-orang di Twitter yang mencoba menerjemahkan maksud dibayar antek asing ini adalah lembaga-lembaga LBH gitu, apa ya? Iya, lembaga bantuan hukum LBH. Ya, atau dan sejenisnya lembaga yang apa selain lembaga masyarakat itu lah. Iya. Selain LBH lah kan, banyak lah sejenis itu. Dapat terima dana NGO itu kan. ya, dapat terima dana-dana hibah dari Amerika. USAID itu. Oh, USAID berarti bukan Amerika ya? Atau? USAID ini kayak dari Amerika. Oh, oke.
kelihatannya yang beliau maksud itu dari dana dari itu. Jadi lewat NGO ini yang menggerakkan pergerakan massa gitu loh. Massa yang demo. Oke. Tapi juga di counter. Pemerintah pun menerima dana dari USAID itu. Untuk kebutuhan apa? Makanya aku nanti cari berita detailnya dulu ya. Oke. Sehingga apa ya, berarti kita sama-sama dibayar asing dong. Betul? Kan lucu ya? Iya lucu. Cuman bedanya kita dibayar asing untuk menyuarakan apa yang kita rasa rasakan, salah. ya. Mereka dibayar asing untuk menuhin kantong-kantong pribadi. Untuk beliin anaknya iPhone 16. Ya, akhirnya bisa masuk. Iya betul. Tapi itu sedikit ya. Lalu Tapi banyak yang bilang nggak bagus juga sih karena pakai part-part yang dibuat di Indonesia. ya itu Jadi muncul pertanyaan aja. yang sekarang banyak sebenarnya nih ya. TKDN Banyak akhirnya. TKDN. TKDN yang akhirnya mau dilonggarin kayaknya. Betul. Yang ini LG nggak jadi invest. ya Sayang sekali. Ada Itu yang- angka yang besar. ada yang nge-tweet juga bahwa pemerintahan Korea, Jepang itu tidak menyukai pemerintahan yang militeristik. Ya karena mereka punya masalah dengan Korea Utara kan pada akhirnya. Maksudnya mereka terdekat tuh loh dengan negara yang punya masalah seperti itu. Ya, Dan mereka merasakan dampak langsungnya. benar. Bahwa tidak nyaman bersinggungan dengan negara seperti Tidak itu. stabilitas lah. Orang Ya stabilitas. orang pengusaha tuh pengen stabilitas. Betul. Jangan sampai udah invest terus negaranya chaos. Ya. Kan rugi dia gitu. Nah, ini aku jadi menarik soal bisnisnya. Aku waktu Apple TV lagi promo 3 hari gratis ya. Oh Apple TV. Ya, Oh, oke. sempat promo. Akhirnya aku nonton ada film Tetris. Nonton Ghosted nggak ke? Ana de Ghosted. Armas. Aduh, belum lagi nggak sempet. Aduh harusnya kan nonton waktu free itu. Aku cuma tuh baru tahu belakangan, baru nonton sehari doang. Udah keburu habis. Tapi ini film Tetris. Kita tahu nggak Tetris itu dibuat? Tetris game itu. Ya, yang Ya ya. balok-balok itu loh. Oke. Kita nggak dari mana tuh asalnya? Gamenya atau Gamenya, filmnya? yang buat orang mana? Jepang? Enggak. Tapi benar Jepang beli lisensinya. Oh oke. Yang buat adalah orang dari Uni Soviet. Waktu Uni Soviet masih namanya. Ya, masih USSR. Oke. Oh. Uni Soviet waktu itu adalah negara komunis ya. Hmm? Negara komunis yang dipimpin secara militer ya. Kayak semua negara komunis militer kali ya. Militer? Nggak semua sih. Hampir semua ya. Karena maksudnya sekarang Cina itu kan komunis masih. Tapi nggak militer ya. Tapi nggak militer. Ya. Nah, dia kan negara komunis, jadi sehingga kekayaan intelektual pun berupa hak cipta dari Haki. game itu penghasilan itu masuk ke negara juga. Oke. Oke, kurang itu sepintas lah tentang bisnisnya, tapi maksudnya akhirnya dia jual gamenya ini ke Jepang karena ini jangan sampai kita jadi negara komunis ya. Dia nyiptain kan. ya. Akhirnya bagaimana entah caranya ada orang dari Amerika yang tahu kalau ada game Tetris ini. Dia cuma pekerja biasa yang bikin game loh. Oke. Awalnya cuma main di akhirnya dia kasih tahu ke teman-temannya nih, main ada game bagus nih. Mereka main suka. Akhirnya nyebar ke orang Amerika nih. Orang Amerika ini beli lisensi sampai akhirnya udah nyebar terkenal seluruh dunia. Dan orang-orang di penciptanya bahkan negara itu nggak tahu kalau game Tetris ini udah booming di seluruh dunia. Oke. Saking tertutupin negara itu. Hmm? Pokoknya, nah ini yang bahaya sih kalau negara udah dipimpin militer ya. Negara jadi tidak punya penghasilan lain ya. Oke. Karena semua dikuasai negara nih. Oke. Akhirnya korupsi. Akhirnya ada pejabat militer yang berusaha mendapatkan uang dari hak cipta dari game Tetris Tetris ini. Tapi kurang lebih tanpa game Tetris ini pun Uni Sovietnya udah akan runtuh. Udah bobrok. Karena persatuan yang nggak benar-benar kuat pada ya akhirnya. karena ya kekuatan militer itu yang udah absolute power, absolutely corrupt udah pasti. Kurang lebih seperti itu lah. Itu pepatahnya siapa ya? Lupa lagi. Nggak tahu itu tapi sering disebutin. Cukup terkenal.
Itu yang menurutku kayak bagaimana ya, negara dengan kepemimpinan militer akhirnya akan hancur juga. Atau mungkin Tidak semerta-merta akan jadi negara yang kuat ya. ya korut kita nggak tahu ya, kan kita nggak tahu apa di korut. Iya betul betul. Kelihatannya kan ada damai-damai aja nih, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Betul. Jadi kenapa ini krusial undang-undang TNI ini, dan kita lihat aja orang-orang kayak LG, perusahaan besar itu, dia udah invest duluan beberapa, tapi akhirnya dia cancel loh, dia nggak mau invest lebih lagi. Setelah ini kan berdekatan banget sama pengesahan tanda tangan undang-undang TNI ini, orang nggak mau uangku dalam keadaan yang tidak pasti. Tiba-tiba negara ini kolaps, dolar 17.000 masih bilang aman nih loh. Yang penting pangan kuat, saham turun, saham kan sempat naik ya, turun lagi naik. Tapi kalau lihat grafiknya dari semenjak Oktober 2024 itu sampai sekarang menurun. Oh, oke. Grafiknya tuh. Emang sih habis kemarin sempat yang habis lebaran, libur lebaran, Naik lagi. naik kan? Naik, tapi secara garis besar grafik itu menurun, Oke. sejak presiden memimpin ya, Oh, oke. Oktober itu. Grafiknya menurun itu, aku lihat. Hmm. Merah gitu kalau dari ambil. Kalau lihat secara harian emang hijau aja. Fluktuatif ya naik turun. Naik turun. Tapi kalau secara garis besar menurun. Trennya menurun. Trennya justru. menurun. Nah, bahasa bagus, tren menurun tuh. Sehingga tidak bisa dolar rupiah melemah. Sulit saham turun, kayaknya dia stuck dan- di 16.500 jadinya. Dan kita cuma bilang harga pangan yang penting pangan aman. Menurutku itu jawaban yang mungkin untuk ke masyarakat, mohon maaf yang di pinggir mungkin terasa aman, tapi investor, orang-orang yang impor barang, Iya. yang perlu bahan baku dari luar buat dia produksi di dalam negeri, Di dalam negeri. harga dolar naik kan otomatis makin besar nih dia Betul. HPP-nya, Oh iya, cost-nya naik. kosnya naik. Itu simpel banget, itu matematika yang Ya ya. nggak bisa bohong. Cuman itu lucunya gitu. Ada juga yang aku timestamp nanti ya, aku kasih menit berapa beliau ngomong. Ini aku base yang di uploadnya Narasi ya. Ini statement yang sangat kontradiktif ya. Beliau meng-highlight hubungan kita dengan Amerika ya. Iya. Setelah beliau bilang ada antek asing nih. We've been a good pupil. Pupil kan bahasa Inggrisnya murid ya. Hmm? Beliau kan kalau Basic itu artinya dasar ya? Ya kita tahu pak. Ya kalau cuma basic doang tahu kita dasar pak. aku udah pengen ini apa nggak Vicky Prasetyo aja kali yang wawancara. Biar ada nih bahasa Inggrisnya. Sama kayak Nah, wah, we've been a good pupil. Kita udah menjadi murid yang baik untuk Amerika. Since 60s, 60, 70, 80, 90, 98, 99. murid tuh. Murid. Ini kan, aku nggak tahu ya, ini nggak ada orang pernah meng-highlight kata-kata ini. Menurutku, itu tahun-tahun yang penting loh. Itu zaman G30 SPKI ya, Betul. peristiwa besar. Dan beliau meng-highlight juga tahun 98. Di mana reformasi. Jadi kita udah Yang menjadi, dia ada di dalamnya Ya. isunya. ya. Yang aku agak mencengangkan adalah Nggak spontan. Wih, masuk. Thank you. dalam konteks kita belajar ekonomi ke Amerika. Jadi kita udah menjadi murid baik bagi Amerika, kita udah belajar ekonomi dari Amerika dari tahun 50, 60, 70, 80, 98. Aku dalam pikirku adalah ini statement yang kontradiktif gitu. Karena beliau sering bilang Asing-asing gitu, asing. antek asing. kita macan Macan yang mana dulu nih? ya. Kan banyak patung macan tuh, aneh-aneh kelakuannya. Kita macan yang mana dulu nih? Ya harusnya nggak jangan macan ya. Mending kita kadal.
biawak yang budgetnya cuma 90 juta lebih oke loh dibanding kura-kura 50 miliar. Pengen aku tumbuk loh yang bikin budget 50 miliar kura-kura tuh. Kleng. Atau ini katanya Suruh marmar bikin ogoh-ogoh di sini lebih bagus patung dibikin marmar. Gak nyampe 50 miliar. menurutku itu kontradiktif gitu. Ya maksudnya masa Kenapa? kayak 50 tahunan Gini. belajar mulu gitu. Karena kemarin kan Kapan waktu pinternya? sempat yang tarif Trumpnya Ya tarif Trump. yang juga sebenarnya lucu juga ini. Kita tidak akan tunduk, Setelah itu, wah. kita tidak akan berlutut kepada mereka. Tapi beberapa beliau hari kemudian. beberapa hari kemudian kita akan impor Beras. dan barang-barang dari Amerika senilai USD 17 miliar kayak Iya betul. US dollar. Kan kontradiktif ya. Bahkan Kan Indonesia hebat, Indonesia kuat. Pak, kita kuat apa lemah sih Pak? Ya makanya diancam gitu doang sama Trump, JPR juga kita. Berarti kita nggak benar-benar kuat. Kalau kuat ya kita kayak Cina dong. Betul. Dilawan sama dia. Kuat dong. Kalau gini. Kalau kita sekarang gini, harusnya konsisten ya menurutku gini ya. Rupiah anjlok aman, pangan aman. Saham turun nggak apa-apa, pangan kuat. Tarif Trump naik, kita lawan, kita punya pangan kuat. Pangan kuat. Nggak Konsisten usah dong. impor-impor, betul. Nggak, konsisten dong. Bener Iya nggak? betul. Konsisten. Giliran yang itu menyesuaikan. Ini Pak, ini kita nggak bicara pribadi. Ini kita bicara soal representasi negara kita. Betul. Bapak ini udah mewakili negara kita. Betul. Jadi jangan bawa personal gitu. Tapi kalau ngomong macan, mending diganti serigala kalau kata Pak Ahok. Betul. Atau kata ininya anak buahnya dia si Dedi. Yang mana kalau ke Dedi? Kan Dedi bilang bahwa sebenarnya yang binatang yang kuat itu bukan singa, Ya, tapi ya, serigala. serigala. Iya benar. Pak Ahok jawabnya gitu di Iya. yang ketemu Panji itu kan. Betul. Stakal. Karena yang ada di sirkus itu Singa atau macan. bukan serigala. Serigala tetap serigala, Bos. Jadi jangan mau jadi maung, Pak. Tapi ntar, kalau menurutmu kita harusnya melawan, konsisten, apakah kita sama seperti cukup sekuat Cina untuk melawan? Oh, tunggu dulu. Aku cuman meng-highlight meng-highlight omongan beliau aja. Oke. Konsisten. Ya konsisten. Tapi kalau aku juga sih MacBook orang perlu banget buat Ya, dunia kreatif. kalau dilawan susah juga ya. Kita butuh soalnya. Dunia kreatif tuh perlu, nggak tahu ya, itu kebanyakan yang ini aku Ya memang bicara fakta ya. Aku bawa Urusan lingkup- rekam-rekam ya. aku bawa lingkup kecil iPhone aja. lebih Dunia kreatif bagus. orang perlu iPhone, Tuh, influencer perlu iPhone. Tapi ya kalau Bapak harusnya konsisten dengan omongan. betul. Jadi jangan terus Indonesia kuat, Indonesia hebat Ya. ya. Ya harus ya boleh lah ngomong kayak gitu, tapi ya harus mau gini loh, as a kepala negara ya dia harus mempertanggungjawabkan semua yang dia katakan, semua. Enggak boleh Benar. enggak. Nggak Dia tuh bukan kayak kita yang boleh ngomong sembarangan. Ya benar. Dia nggak boleh. Kita boleh aja ngomong. Boleh. Paling ya di bip aja. Ya, udah sensor tadi. Betul, sensor. Kita boleh aja nuduh-nuduh ijazah yang nggak asli kan? Iya. Ups. Waduh. Apa perlu kita podcast di UGM nih nanti nih? Waduh. Ntar didatangin ormas lagi. Betul. Itu asli kok. Asli. Sambil melotot. Kan takut ya? Tapi aku nggak tahu deh. Aku lampirin ya. Ada berita headline dari ormas itu. Kita akan dukung untuk memberantas preman. Aku kira dia malah ngelawan ditantang. Cuman ya, makanya aku akan cross check dulu ya. Soalnya beritanya agak bertentangan nih. Ya bertentangan. headline-nya. Berikutnya soalnya aku lihat ada headline dia Ya, kayak yang pemimpinnya mengecam. Yang bikin peraturan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sebulan kemudian mobilnya Lexus putih, utang pajak 40 juta. Udah Pak, stop penceritaan Pak.
pencitraan. Betul. Jadi kan jangan-jangan bikin aturannya untuk menguntungkan diri sendiri Iya. lagi-lagi. Wadaw. Tolonglah Anaknya udah. jadi pejabat ya. Ya. Kayak pajak nunggak bikin aturan, pajak gratis. Wih. Enak banget. Kita di masyarakat hanya nelan-nelan aja. Tapi memang untuk kebijakan yang satu itu masyarakat terbantu sih kalau menurutku Terbantu. di daerah sana. Sepakat. Cuman kalau aturannya itu alasan aturannya untuk meloloskan pribadi, jadi kita jadi nggak respect banget jadinya, kayak oh ini toh gitu hanya untuk ngejar keuntungan sendiri. Sayang ya. Tapi Untung belum ada adegan masuk ke gorong-gorong tuh. enggak dong. Enggak perlu gorong-gorong lagi. Cukup dengan agan menangis. Oh, oke. Menangis Gak mau melihat nari-nari aja. udah berhasil, mungkin Oh, coba cara lain. cara lain. Pasti nggak ngefek lagi. Oh, gorong-gorong udah berhasil. Udah berhasil. Jangan ditiru lagi. Ya, menari udah berhasil. Sekarang nangis, Pak. Oh, sekarang nangis. Nangis di depan lahan. Ngomong sama lukisan jangan. Ya, oh jangan. Lukisan yang Kan kalah tuh ngobrol sama lukisan. Itu lucu banget sih, sampai sekarang masih lucu. Sorry banget Pak. tapi itu kembali lagi. Berarti kan selama ini teriak antek asing, ternyata kita juga muridnya asing. Muridnya asing 50 tahun, terus kemudian kita takut dengan kebijakan asing kan gitu. Ya. Kita nggak benar-benar independen gitu loh untuk ngelawan itu gitu. Sehingga saat beliau bicara demo ini dibayar asing, tunggu dulu nih. Kita atau siapa nih yang dibayar sebenarnya? Betul. Kita yang dibayar asing, apa kebijakan dia yang untuk mempermudah antek-antek asing? Ya, kita nggak tahu jadinya. Perlu banget konsisten gitu. Betul. Jangan kesannya galak ke Ya. bawah, Ya. lembek ke atas. Hello sir, I want to congratulate you. Anjay, tiba-tiba Elon Musk muncul. Aduh, negara kita. Sesama pejabat negara nggak jam keser lah. Aku kalau jadi presiden, aku kan manggil hey Donald. Ya betul. Nggak usah ngomong sir. Nggak sir tuh udah kayak kita orang-orang di pasar boleh datang. Yeah. Sir, come here. sir. Chip price. Kembali lagi, jangan tunduk Betul. depan asing. Jangan Konsisten tunduk. aja. Konsisten. Maksudnya kan ngomong kan dulu salah satu jargonnya make Indonesia great again gitu loh. Miga dong. Miga. Kalau di Amerika kan maga ya. Oh ya. Sehingga kalau emang Migaga. kalau emang tidak mendukung Israel, ayo kita boikot orang Israel yang masuk Indonesia. Betul. Yang konkret aja. Elon Musk Israel nggak ya? Jangan malah Yahudi ya? Nggak tahu ya. nggak tahu. Suku dia apa? Zuckerberg ya. Ya, sehingga gini loh. Jangan bilang kita anti dengan kebijakan Israel perang itu. Tapi kita mendukung upaya Israel untuk cleansing ras, apa namanya istilahnya? Genocide. Bukan. Genocide salah satu caranya, tapi apa istilahnya cleansing apa gitu. Jadi meniadakan suku yang meninggali suatu daerah, mengosongkan penduduknya itu loh. Di wipe out gitu lah ya. Ya, di wipe out lah. Dengan kita bilang kita anti perangnya Israel, tapi kita mau mengevakuasi penduduk Palestina. Ya malah secara nggak langsung, secara kan langsung pedang bermata dua gitu ya. Iya. Kesannya, kayak malah memberi ruang untuk si Israelnya untuk malah berkuasa di daerah melancarkan itu. Israel untuk mengosongkan Palestina. Betul. Mana kontradiktif lagi. Sekali lagi Iya. kontradiktif. Jadi ambigu kebijakannya. Iya. Jadi kemana sebenarnya yang dia dukung nih siapa gitu? Ya benar. Atau main dua kaki. Main dua kaki. Pura-pura baik ke sini. Ya. Padahal nyenangin yang di sana. Ya. Ngeri banget. Apa mungkin Double tuh agent. karena waktu mau muncul statement evakuasi kan saat pertama kali bilang mau nego tarif ke Trump ya, waktu Betul. Trump naikin tarif. Sehingga ini kalau emang jangan tanggung-tanggung lah. Sorry ya mungkin agak berlebihan ya, atau harus jual ya kita kirim
Kita kirim yang nggak yang noncop-noncopin loh. Iya betul Yang betul. kita nggak ada kerjaan nih loh. Kirim aja ke sana nih. Berangkat aja. Berangkat aja. Mau sebut nama tapi Nggak usah sebut nama. Kita semua ngerti siapa mereka. ya. Kan? Kirim aja kalau emang ngerasa di tanah air nggak ada kerjaan nih. Kirim aja udah. Berangkat aja. Berangkat aja. Di sana dah kita buktikan Iya betul. kita negara kuat, negara besar. Betul. Kita akan bawa kecerahan nih. Betul. Kan make Indonesia great again, Again. salah satu caranya mungkin itu gitu loh. Mungkin. Kita nunjukin ke negara yang Taring. sedang kesusah itu bahwa kita bisa nih ada di sini hadir benar-benar. Hadir. Bener. Itu gila loh. Itu statement besar loh. Kuat itu. Kuat sekali itu. Kan Indonesia kuat, Indonesia hebat. Iya. Hadir di sana langsung. Itu kalau orang timur bilang tanam kaki tuh. Tanam kaki. Walaupun di kaki yang kau tanamnya ada granat di bawah ya. Tanam aja. Tanam aja. Tapi itu langkah besar menunjukkan kita macan Asia, enggak, serigala Asia. Serigala Asia. Bayangin loh. Nggak ada loh negara lain yang mau pasang badan situ. Betul. NATO yang PBB pun even out. kekuatan Eropa loh. Betul. Rusia, bahkan Cina yang mendukung Israel pun belum ada gerakan tuh mau Nggak ada ngirim sama sekali. pasukan ke sana. Bayangin men. Indonesia, Kesana pakai bambu runcing yang Bambu banyak. runcing, Ngeri. tombak melayang, Lawan sama pesawat tempur F-18. Fiu, 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 fiu. Kembali lagi Indonesia kuat. Indonesia hebat. Au. Jangan au itu suara serigala ya. Suara serigala. Kembali lagi Bung Valentus Reza. Betul. Jangan gentar walaupun di somasi ormas. Betul. Ya sabar-sabar aja. Sabar-sabar aja. Namanya hidup. Ya. Government fucks us every day. Ada aja kelakuannya tiap hari. Makanya kalau lama kita nggak tag nih numpuk. Iya. Ini aku nyatet loh di HP ku berita-berita itu. Itu kalau 1 minggu tuh kalau kita bikin detail-detail bisa loh. Bisa. Satu Tiap hari, tiap Bisa. hari kita mau istilahnya reaction kelakuan ini sehari nge-reaction kelakuan pemerintah bisa. Bisa. Ada aja materinya tiap hari Bener. soalnya. Kalau kayak sadar, nanti aku kasih timestamp juga ya. Ini agak kayak beliau ini suka cerita ya. Storytelling. Ya. Wah. Cuman untuk Pendongeng handal. benar, kalau kayak sadar, saat bahas soal makanan, Oh fasih banget dia. ya Detail. detail. Banana kan highlight itu. Ya, Bapak kalau bicara soal makanan detail ya. ya sama program MBG itu ya. Ya. Kayaknya memang dia fokus dia ngerjain itu deh bener-bener. Untuk hal lain dia nggak paham-paham banget. Padahal tuh Giliran makan paham banget pak. Kalau enak sih nggak apa-apa pak. itu saat Mbak Nana bertanya itu kayak udah ada 5 menitan deh. Beliau udah ngobrol soal itu. Ya, ya. Soalnya di breakdown banget sama dia Iya. detail gitu. Dan sampai Bung Alvito Hmm. ngomong, mohon maaf Pak, saya menyela. Berhubung kita disiarkan live, apakah sebaiknya kita mulai bertanya pertanyaan yang produktif? Betul. Kurang lebih kayak gitu, nanti aku kasih teksnya kalau kurang Iya, tepat kata-kataku. Tapi dari jeda dari Natswa ke Alvito itu ada sekitar 10 menit 20 menit. Untuk membahas soal MBG itu kan ya. Ya kemarin storytelling, komika Storytelling. timur. Oh iya. Kan komika timur storytelling ya. Cuman dia nggak ada punchline-nya. Ya nggak ada punchline nih. Set up terus. Tetap terus. Punchline-nya di rakyat. Waduh sedih banget. Di Saya- punch beneran. Sehingga ya kalau mau closing podcast hari ini adalah 3,5 jam itu adalah mungkin kalau dijawab betul-betul pertanyaan mungkin Nggak nyampe 3,5 jam. 20 menit selesai. 20 menit selesai. Jawabannya langsung pada intinya, terus kemudian ya sesuai dengan ininya, sesuai dengan Substantif lah. Substantif lah, sesuai Ya. dengan pertanyaan yang Pertanyaan apa jawab diajukan. itu. Iya, iya. Walaupun jangan sampai Padahal udah biar aja. Biar. Saya bisa.
Ya kalau bisa muter-muter, yang ngomong sama lukisan juga bisa Pak. Eh, ya kayak ini udah hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Kayak lebih seru kalian nonton podcast ini deh Betul, ketimbang nonton 3,5 jam itu. Karena- Saya setuju sama siapa yang pernah bilang kalau bisa oke yang bilang ya, kalau nyelesain 3,5 jam hebat. Aku selesai sih, cuman tidak puas. Selesai tapi tidak puas memang, karena tidak terjawab, nggak terjawab. tidak ya itulah masa 20 menit ngomongin Ya makanan. benar-benar bahwa memang mungkin sejak awal fokusnya adalah benar-benar terlihat hadir gitu loh, bahwa oh ini aku nih presiden pertama yang mengundang jurnalis Ya, tanya itu- jawab langsung gitu. Itu statementnya Bung Alvito ya. Ya betul. Di awal dia bilang, Ya, dia bilang Bapak presiden pertama presiden pertama yang melakukan yang ini. melakukan gitu. ini. Dan pertanyaannya juga nggak di-set gitu, nggak di-setting. Benar sih pertanyaan nggak riset. Cuma Jawabannya. jawabannya Jawabannya harusnya di-setting Pak, yang benar. Kalau jawabannya juga nggak di-set ya kemana-mana Pak. Kasihan bapaknya, masalahnya yang menonton 200 juta. Sekarang berapa ya kita? 200 juta lebih masyarakat Indonesia. yang nonton di Mas Naso waktu itu 500.000 mungkin ya. Betul. Dan Pak mau kepilih lagi nggak? Kalau mau kepilih lagi udah. Kalau mau kepilih lagi Berapa 1.000 hari ya dia udah memimpin ya? Kok 1.000 hari? 100 lebih lah. 100 lebih hari. Ah. Ya dari yang hari ini deh podcast kita tayang nih, podcast kita tayang ke besok-besoknya jangan deh buat keputusan aneh lagi. Buat Ya. sesuatu yang bisa membahagiakan masyarakat gitu loh. Kalau dar-der-dor terus, wah kecil Pak peluang Bapak kepilih lagi, percaya saya. Karena jujur Pak, kalau Bapak nggak mulai dari sekarang, Bapak udah kalah start sama wapresnya. Betul. Udah mulai campaign bonus demografi, Betul. udah campaign Yang dislike banyak Pak. udah mulai goreng-goreng Timnas 717 Betul. dan film Jumbo 6 juta. Mantap Jumbo. Rian Adriandi mantap. Oke, Chris. Oh, Chris. Makanya kok aku kaget kok tiba-tiba Chris Rock nih apa Chris John ditabok Will Smith. Ya. Babe sending off. Acen, see you guys. See you guys.